Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frater Mikael Rijay. Saya mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan, semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bahan ujian akhir semester pelajaran filsafat budaya yang diampu oleh Dr. Laurentius Tinambunan. Tema yang saya ambil untuk bahan ujian akhir semester pelajaran filsafat budaya ini adalah makna upacara kematian dalam suku Toraja yang mengandung ekspresi seni. Proses lingkaran hidup manusia terjadi sejak manusia lahir sampai manusia meninggal. Dalam kematian, beberapa masyarakat yang percaya bahwa mereka masih berhubungan dengan orang yang sudah meninggal itu. Dari sebab itu, berbagai jenis ritual kematian yang mengandung sebuah seni bagi suatu masyarakat tertentu. Tidak hanya mengandung hubungan antara kerabat yang dunia dengan baka, tetapi sebuah ritual yang dapat dijadikan manifestasi yang mengandung sebuah ekspresi seni. Di dalam ekspresi seni itulah tentunya mempunyai makna bagaimana menghormati orang yang sudah meninggal. Nah, dalam masyarakat Toraja, upacara kematian dikenal dengan istilah Rambu Solo di Tanah Toraja. Upacara kematian ini berkaitan dengan sistem kepercayaan tradisi suku Toraja. Masyarakat Toraja meyakini bahwa leluhur mereka datang dari surga menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh suku Toraja sebagai cara berhubungan dengan Puang Matua, dewa pencipta atau dikenal dengan istilah Aluk. Dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dunia atas, dan yang kedua, dunia bawah. Upacara pemakaman merupakan ritual yang sangat penting bagi masyarakat Toraja. Semakin kaya dan semakin berkuasa, maka biaya upacara akan semakin mahal. Rambu Solo merupakan tradisi yang sangat meriah di Tanah Toraja karena dalam penyelenggaraannya memerlukan waktu 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu untuk keluarga bangsawan. Kuburan dibuat di bagian atas tebing di ketinggian Bukit Batu. Hal ini diyakini bahwa semakin tinggi tempat jenazah seorang diletakkan, semakin cepat sampai kepada nirwana. Tempat prosesi pemakaman disebut rante, disiapkan di sebuah ladang atau padang rumput yang luas sebagai tempat pelayat yang hadir, sebagai tempat padi dan berbagai macam perangkat pemakaman lainnya yang dibuat oleh keluarga. Dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo terdapat beberapa peralatan. Tentunya peralatan memiliki makna dan simbol bagi masyarakat Toraja. Yang pertama adalah tombi atau bendera. Tombi dibawa oleh keluarga yang panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan, berupa kain yang panjang yang seragam menggambarkan keagungan dan ketinggian upacara pemakaman dan hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Kedua, gendang. Gendang digunakan sebagai pengatur dan tanda peralihan acara-acara pemakaman dari yang satu ke yang lain. Ketiga, bombongan. Bombongan yaitu gong yang ditabuh sebagai tanda tangis kepiluan keluarga bangsawan orang Toraja dan terus-menerus dibunyikan selama acara pemakaman berlangsung. Yang keempat, ma'a. Ma'a adalah kain berukir sebagai tanda kemuliaan dan keagungan dari orang Toraja. Digunakan untuk membungkus kerbau, untuk mengarak mayat, membungkus peti mati, dan menghias lantang. Itulah peralatan-peralatan yang digunakan untuk atau pada saat upacara pemakaman pada masyarakat Toraja.
Para saudara, sebagaimana yang telah saya jelaskan, bahwa dalam pemakaman Rambu Solo ini memperlihatkan bahwa masyarakat Toraja sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam proses pemakaman, di mana waktu pemakaman bisa berlangsung lama, bahkan sampai seminggu. Ekspresi seni yang ditunjukkan mengungkapkan makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Toraja. Dan itu juga terlihat dari simbol-simbol yang baik simbol secara verbal maupun non-verbal. Lebih dari semua itu, ekspresi seni yang terdapat di setiap daerah menunjukkan eksistensi kebudayaannya tersendiri. Itulah penjelasan saya mengenai upacara pemakaman suku Toraja. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Salah satunya adalah upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang biasa disebut Rambu Solo. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ritual adat ini munculkan pro dan kontra karena dinilai sebagai pemborosan. Upacara pemakaman adat di Toraja, Sulawesi Selatan atau yang disebut dengan Rambu Solo memang tergolong unik. Keunikannya bahkan membawa Toraja terkenal sampai ke mancanegara. Ritual adat pada setiap prosesnya pun penuh dengan makna. Sehingga ketika Anda berkunjung ke Tanah Toraja untuk menyaksikan ritual pemakaman ini, akan ada banyak hal yang mengagumkan. Namun, satu hal yang akan membuat Anda cukup kaget, yaitu biaya penyelenggaraan Rambu Solo cukup tinggi, mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Hal ini perlahan memunculkan kontra, terutama oleh orang-orang yang merasa terpelajar, karena dinilai hanya sebagai ajang pemborosan. Hal ini justru ditanggapi berbeda oleh Prisasri Sombodatu, putri asli daerah yang juga merupakan calon legislatif DPR RI Dapil Sulawesi Selatan 3. Di salah satu acara adat pemakaman di Kecamatan Talung Lipu, Toraja Utara, ia mengungkapkan pentingnya adat Rambu Solo dilestarikan karena dapat mempererat hubungan kekeluargaan, juga menjadi pendorong pembangunan daerah. Rambu Solo di Toraja itu bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi sesuai dengan kemampuan. Jadi ini juga menjadi salah satu pemacu bagi kita generasi muda untuk bekerja lebih giat agar suatu saat kita bisa memberikan penghormatan terakhir untuk keluarga orang tua mungkin ketika mereka sudah tidak ada nanti. Yang dikatakan itu pemborosan, ya, kalau tidak ada unsur ekonominya di dalam, tidak ada unsur budayanya di dalam, unsur sosialnya. Terlepas dari pro kontra itu, upacara adat di Toraja telah menjadi salah satu daya tarik wisata yang dapat menyerut kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia dan Toraja pada khususnya. Tim iNews melaporkan.